Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan perangkat lunak berdasarkan dari studi kasus yang telah diberikan. Baik, langsung saja sebelumnya perkenalkan, nama saya Hajriah dari STK IPP GRI Banjarmasin, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Perangkat lunak yang akan dirancang untuk studi kasus yang sudah diberikan adalah Sistem Informasi Puskesmas berbasis website. Yang pertama ada perencanaan sistem. Sistem yang sedang direncanakan yaitu pembuatan sistem informasi puskesmas berbasis website. Website ini nantinya akan menghubungkan pasien dengan puskesmas tujuan untuk melakukan registrasi secara online, mendapatkan nomor antrian, serta estimasi waktu kedatangan pasien yang bisa dipilih sehingga nantinya pasien tidak perlu lagi mengantri untuk melakukan registrasi dengan waktu yang lama di puskesmas. Analisis kebutuhan. Dari studi kasus yang diberikan dan juga perencanaan sistem ini memiliki dua analisis kebutuhan. Yang pertama dari pihak puskesmas. Pihak puskesmas membutuhkan, pertama, website yang bisa mendata informasi, layanan yang tersedia, dan jam operasional atau jam kerja puskesmas agar bisa ditampilkan kepada pasien. Yang kedua, website yang bisa mendata dan mengelola proses registrasi pasien, nomor antrian, dan estimasi waktu. Kemudian dari pihak pasien, mereka membutuhkan website yang mudah digunakan baik pada personal komputer maupun smartphone. Melakukan registrasi dan mendapatkan nomor antrian dengan mudah dan efisien dari segi waktu. Yang terakhir, memperoleh informasi mengenai layanan yang tersedia dan jam kerja puskesmas. Kemudian ada spesifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama, ada autentifikasi atau proses registrasi menggunakan email dan login pasien dan admin puskesmas. Dalam sistem ini, admin dan pasien bisa login ke dalam sistem dengan tampilan yang berbeda, di mana admin akan mengatur sistem yang ada di dalamnya dan pasien yang akan memilih fitur yang ada pada sistem. Yang kedua, CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete di halaman user atau pengguna, dalam hal ini pasien puskesmas. Dalam sistem ini akan keluar tampilan fitur yang akan dipilih pasien sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, tampilan layanan. Dalam sistem ini, pasien bisa melihat layanan apa saja yang tersedia di puskesmas dan spesifikasi layanan. Kemudian ada deskripsi umum website. Yang pertama, perspektif produk. Sistem yang akan dikembangkan adalah sistem informasi puskesmas berwebsite untuk memudahkan pasien puskesmas dalam melakukan registrasi dan mendapatkan nomor antrian, dan juga membantu efisiensi waktu yang digunakan pasien. Website ini nantinya dapat melakukan pendaftaran, login, dan logout user, serta memberikan informasi layanan yang tersedia dan jam kerja puskesmas. Oke, pendaftaran. Pendaftaran adalah tahap registrasi user ke dalam website. Pengelolaan data. Data yang dikelola di dalam website ini mencakup data user, data layanan yang tersedia, data registrasi pasien, data nomor antrian pasien, dan data estimasi waktu pasien. Yang terakhir ada akses. User bisa mendapatkan informasi terkait layanan puskesmas dan melakukan registrasi secara online. Masih di deskripsi umum website. Yang kedua ada fungsi produk. Adapun fungsi-fungsi yang dimiliki oleh website ini adalah yang pertama, CRUD, Create, Update, dan data layanan puskesmas dan data registrasi pasien. Yang kedua, melakukan registrasi user. Yang ketiga, melakukan login admin atau user. Yang keempat, melakukan logout. Yang kelima, melihat layanan yang tersedia. Dan yang keenam, mengakses registrasi pasien secara online. Karakteristik penggunaan. Kategori pengguna website itu ada admin dan user. Admin, yang pertama itu ada CRUD, layanan puskesmas, data registrasi yang masuk dan data pasien atau user. Kemudian ada login dan logout. User, itu yang pertama ada pendaftaran,
login, melihat layanan yang tersedia, mengakses registrasi online, dan logout. Deskripsi rinci kebutuhan website. Yang pertama, kebutuhan antarmuka eksternal. Dalam operasionalnya, website yang akan dibuat memerlukan adanya interaksi dengan bagian-bagian lain di luar website itu, seperti user yang berperan dalam penggunaan website, perangkat keras di mana nantinya website ini akan dijalankan, dan perangkat komunikasi website yang akan saling berkomunikasi dalam jaringan internet. Yang kedua, antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai akan dikembangkan berbasis sistem informasi online melalui HTML dan PHP, yang dirancang guna memudahkan pemakai dalam menggunakan sistem informasi puskesmas berbasis website tersebut. Sistem ini menerima masukan melalui mouse, touchpad, dan keyboard. Keluaran sistem ini dapat langsung dilihat melalui tampilan monitor dalam bentuk web. Antarmuka perangkat keras. Aplikasi ini berjalan di atas perangkat keras berupa beberapa perangkat komputer yang saling terhubung oleh jaringan internet dan berkomunikasi dengan protokol HTTP atau HTTPS. File aplikasi akan ditempatkan pada server web hosting yang dioperasikan oleh administrator. Yang keempat, antarmuka perangkat lunak. Sistem informasi puskesmas berbasis website adalah program yang akan dibangun menggunakan bahasa PHP dan MySQL tak akan berjalan pada sistem operasi Windows dan Android dengan web server Apache dan database server PHP MyAdmin. Antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan adalah sebuah komputer server yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan protokol transmission control atau internet protokol sehingga dapat diakses secara online oleh admin dan pasien atau user. Yang terakhir ada kebutuhan fungsional. Ini merupakan tampilan dari konteks diagram dari sistem, di mana admin bisa mendapatkan info akses, info user dari sistem, kemudian memperoleh data akses dan data user. Sedangkan user sendiri itu akan mendapatkan data akses, data pendaftaran, serta bisa melakukan info akses dan info pendaftaran. Ya, itu tadi presentasi rancangan perangkat lunak dari studi kasus yang telah diberikan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.